Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah beranjak kepada surat yang baru dan pekan lalu kita sudah memukaddimahi atau pendahuluan tentang surat Quraisy. Maka pada pekan ini dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas lebih dalam dan kita akan bedah surat Quraisy satu persatu. Dan insya Allah pada pekan ini kita akan membahas surat Quraisy ayat 1 dan 2. Baik, sebelum kita memulai kepada pembahasan utama, seperti biasa kita akan memulai dengan tamhid terlebih dahulu. Untuk tamhid, seperti biasa, saya meminta kepada para hadirin yang dirahmati Allah untuk berpartisipasi dan juga berinteraksi dalam menjawab soalan. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, surat Quraisy. Apa makna dari ilaf? Apa makna dari ilaf? Silahkan boleh dijawab melalui kolom chat. Kebiasaan, kebiasaan. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Kebiasaan, Masya Allah. Selanjutnya, apa makna daripada rihlah? Bepergian, perjalanan, bepergian. Kalau misalkan kita lihat dari judul suratnya, judul suratnya itu judul suratnya mengambil dari satu nama kaum. Kaum apa itu? Quraisy. Kaum Quraisy. Iya. Apa ini? Apa kebiasaan yang dilakukan oleh suku Quraisy? Berdagang, berdagang, perjalanan berdagang, perjalanan berdagang. Aywa. Perjalanan berdagangnya itu pada beberapa musim. Sebutkan musim-musim di mana suku Quraisy sering berpergian untuk berdagang. Musim dingin dan musim panas. Musim dingin dan musim panas. Jadi kalau misalkan kita tahu di daerah Teluk atau Jazirah Arab atau daerah Teluk situ ya, Timur Tengah, itu terkenal 4 musim. Sama seperti di wilayah-wilayah yang lain begitu ya. Bukan wilayah Katulistiwa, memiliki 4 musim. Jadi bukan musim kemarau dan hujan, tetapi musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur seperti itu. Karena di sana itu di Teluk, di daerah Teluk, kalau hujan itu bisa dihitung jari. Dalam artian cukup jarang curah hujannya dibandingkan dengan di sini di Indonesia. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Suku Quraisy dikenal dengan berdagang pada saat musim dingin dan juga musim panas. Apakah mereka menemukan kesulitan atau justru mereka menemukan kemudahan saat mereka bepergian itu? Kemudahan, menemukan kemudahan. Kira-kira bisa disebutkan atau tidak kemudahan apa saja sih yang diterima oleh suku Quraisy pada saat bepergian di dua musim tersebut untuk berdagang? Keamanan, rasa aman,
aman dan nyaman gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari suku Quraisynya, apa keutamaan dari suku Quraisy itu sendiri? Ada yang tahu suku Quraisy yang menjaga Ka'bah? Dia penjaga penjaga Ka'bah. Kita sudah membahas tentang apa namanya surat Al-Fil, di mana sejarahnya pada saat itu Abdul Muttalib sebagai salah satu yang menjaga Ka'bah membiarkan apa pasukan gajah untuk lewat, bukan membiarkan karena tidak mau melawan, tetapi Abdul Muttalib menyerahkan kepada yang menguasai atau Rabb daripada Ka'bah itu sendiri. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas interaksinya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan tamhid. Mudah-mudahan dengan adanya tamhid kita semakin siap, para hadirin juga semakin siap untuk menerangkan materi. Tapi sebelum kita masuk kepada materi tafsir dan juga tadabbur dan tazkiyah, alangkah baiknya kita mendengarkan tilawah surat Quraisy ayat 1 dan 2. Ya, insya Allah saya akan minta kepada salah satu hadirin yang eh, berkenan untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Silahkan, jika ada hadirin yang berkenan untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Baik, saya akan tunjuk eh, satu orang dari ikhwan dan satu orang dari akhwat. Untuk untuk akhwat terlebih dahulu, saya minta kepada Ibu Dian untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Boleh izin Ibu Dian untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Baik, kita coba kepada yang lain. Ibu Ibu Entin Utami, Ibu Entin Utami boleh berkenan untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Baik, kita beranjak ke Ikhwan terlebih dahulu. Kita beranjak ke Ikhwan. Ada Bapak Ahmad Syarif. Boleh berkenan Bapak Ahmad Syarif untuk membacakan surat Quraisy ayat 1 dan 2. Baik. Ah, tidak bisa di-unmute. Boleh tolong hostnya mengizinkan untuk unmute. Silakan Bapak Ahmad Syarif. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang Ibu, terima kasih Pak Ahmad Syarif atas tilawahnya, Masya Allah. Sekarang Bu Entin Utami, tadi sudah boleh dibuka tadi? Sudah bisa dibuka? Ya Ustadz, ayat berapa Ustadz? Ayo, ayat 1 dan 2 Bu. Semuanya.
Surah yang ayat yang ketiganya Ustaz ya. Ya, surat A'udzu Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait. Mohon maaf Ibu, diulang saja bacaannya surat Dari awal. Quraisy ayat 1 dan 2. Ya. Surat dua. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Terima kasih atas pembacaan ayat Al-Qur'annya surat Quraisy ayat 1 dan 2 kepada para hadirin ikhwan dan akhwat sekalian. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dalam sesi tilawah. Maka selanjutnya kita akan mendengarkan sesi tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana waj'al waziran min ahlina. اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa kembali bertadarus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala tadarus Al-Qur'an Al-Karim, yaitu Allah turunkan ketenangan pada hati kita. Allah naungi, Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan rahmatnya. Allah mengirim malaikatnya untuk menaungi kita dan Allah memuji kita di hadapan makhluknya di langit sana. Dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Dan semoga Allah maafkan dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang kita tidak ketahui dan kita lupa. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menambahkan kepada kita hidayah, mengkokohkan hidayah kita, memberikan pada kita keteguhan dalam di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan menutup amal kita dengan penutup yang baik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Faiz sudah membuka acara dan memberikan tamhid atau muqaddimah atau pendahuluan dalam majelis ini. Semoga Allah berkahi antum. Juga terima kasih barakallahu fiik, dan terima kasih pada yang sudah tilawah Al-Quran, dan terima kasih pada para tutor yang hadir menyimak majelis ini dan seluruh peserta. Semoga Allah rahmati kita semua. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas surat Quraisy ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sedikit mereview sedikit tentang surat Al-Fil. Ya, dalam surat Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Quraisy dari bencana, ya. Jadi Quraisy itu selamat dari bencana. Itu di surat Al-Fil. Apakah Quraisy itu selamat dari bencana dengan usaha atau tanpa usaha? Silakan coba, bisa nggak menjawabnya? Di surat Al-Fil, Quraisy itu selamat dari bencana, dari musibah. Itu musibah dihancurkannya Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, mereka nggak ada nilainya. Nah, pertanyaannya, ketika mereka itu selamat, itu
tanpa usaha atau dengan usaha? Jawabannya di sana selamat tanpa usaha. Mereka selamat dari bencana, dari musibah, tanpa usaha dari mereka. Allah yang selamatkan mereka. Rabbul Bait yang menyelamatkan mereka. Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Baik. Sekarang kita lihat Quraisy di surat yang kita pelajari saat ini. Surat Quraisy. Di surat Quraisy ini adalah cerita orang-orang Quraisy ini mudah mencari rizki. Mudah, ya. Mudah cari rizki. Bagaimana mudah cari rizki? Kita akan coba ulas kisah mudah mereka cari rizki. Ya. Jadi mereka cari rizki di surat Quraisy ini dengan cara mudah. Usahanya berat apa mudah? Oke, Anda mau tanya. Dia dapat rizki di surat Quraisy dengan berdagang ke Yaman dan ke Syria itu mudah atau berat? Ya, mereka dapat rizki dengan cara mudah. Caranya mudah, dapatnya banyak atau dikit? Dapatnya banyak. Caranya mudah, dapatnya banyak. Jadi Quraisy, sekarang kita sudah paham Quraisy itu, kita gabungkan surat Al-Fil dan surat Quraisy, kita pahami bahwa mereka itu punya dua hal yang Allah berikan kepada mereka secara khusus, tidak diberikan pada yang lain, yaitu selamat dari bencana, dilindungi dari bencana, dan gampang atau mudah cari rezeki. Dua itu. Antum mau hidup kayak gitu? Mau? Hah? Mau nggak? Ya, bencana, orang kena bencana antum nggak kena. Alhamdulillah, selamat. Ya, orang cari rezeki susah payah, harus perang sana, harus perang sini, harus musibah sana, susah. Antum cari rezeki mudah, banyak. Mau ya? Mau seperti Quraisy, ya. Hati-hati. Nanti kalau seperti Quraisy tapi tidak mengingat pemberi nikmat itu, tidak mengingat sang penyelamat, Allah yang menyelamatkan, dan tidak mengingat siapa yang beri rezeki, nanti kayak Quraisy. Ya. Jadi kalau mau seperti itu harus ingat Allah. Harus kembalikan kepada Allah. Kalau enggak bahaya. Jangan mau mudahnya saja. Kita harus juga ya dengan iman. Ya, mau tapi harus dengan iman. Betul. Baik, kita eh, lihat flashback kisah sebelum eh, perdagangan ini terjadi. Sebelum Quraisy ini berdagang ke Yaman dan ke Syam, ke Syria. Jadi ceritanya dikisahkan di dalam sejarah, ditulis oleh ahli sejarah berdasarkan riwayat atau athar dari eh, para sahabat radhiyallahu anhum, daripada sahabat radhiyallahu anhum. Di antara kisahnya adalah bahwa dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dulu orang Quraisy itu kanu fi dhurrin wa maja'ah. Mereka itu dalam keadaan sulit kehidupan dan kelaparan. Ingat itu? Ada satu kejadian bahwa kaum Quraisy, penduduk Makkah, itu mengalami kesulitan dalam bahan pangan mereka. Sampai kesulitan itu menjadi bencana buat diri mereka itu. Saking laparnya dan sulitnya mendapatkan makanan. Fidurrin, mudarat buat mereka. Umaja'atin, dan mereka ada mengalami kelaparan. Kemudian saat mereka kelaparan seperti itu, maka Hashim, Hashim itu adalah kakeknya Nabi SAW. Jadi Hashim itu kakeknya Nabi, atau uyutnya Nabi SAW. Baik, coba kita review sebentar. Siapa nama kakek Nabi? Kakek Nabi siapa kakeknya? Kakek dulu. Nama kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Dah, Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib punya ayah. Siapa ayahnya Abdul Muttalib? Ayahnya Abdul Muttalib namanya Hashim.
Namanya Hashim. Ya, sekarang siapa yang bisa nulis? Muhammad, nama bapaknya Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim. Coba, siapa yang bisa nulis? Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim. Coba, urutan nama bapaknya. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim. Ya, bisa ya? Urutannya bisa ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah ini namanya Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Hashim. Ini nama Nabi SAW. Ya, dari Nabi, kemudian bapaknya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib, kemudian uyutnya adalah Hashim. Baik, apa kehebatan Hashim? Kehebatan Hashim, waktu itu beliau adalah pimpinan Mekah, barakallahu fiik. Hashim mengusulkan, kita kelaparan, tanah kering, tidak subur untuk tumbuh-tumbuhan. Sampai sekarang antum lihat ke Mekah, cari kebun di Mekah. Nggak ada, kebun itu di Madinah. Kering. Dan saat itu qadarullah, saat itu air zam-zam itu belum ada. Bukan maaf, belum ada. Belum ketemu, mohon maaf. Air zam-zam itu masih tertimbun. Tertimbun. Belum diketahui di mana letak sumurnya. Ya, maka kakeknya Nabi SAW, uyutnya Nabi SAW sebagai pimpinan Mekah saat itu mengusulkan untuk kita mencari rizki, kita cari rizki, pergi berdagang. Ayo kita berdagang, kita pergi ke negeri Syam, dan kita pergi ke negeri Yaman. Ke negeri Syam ketika musim panas, ke Yaman ketika musim dingin. Kita pergi ke sana. Ya, untuk apa? Untuk kita berdagang. Supaya kita dapat rizki. Begitu ceritanya. Jadi awalnya mereka itu mendapatkan, menghadapi keadaan majaah, kelaparan dan kesulitan. Sampai terjadi wafat. Ya, dalam kitabnya Ibnu Ashur menyebutkan dalam kitab tafsir beliau bahwa dulu saking laparnya Quraisy itu, mereka itu apabila sudah tidak ada makanan di rumah mereka, ya, fa in lam yajid ahlu baitin ta'aman liqutihim, mereka udah nggak punya makanan, udah bapaknya udah nggak bisa nyari rizki lagi, nggak ada, memang dicari rizki nggak ada di situ makanan. Fahamala rabbul baiti iyalahu ila mawdi'in ma'ruf fadaraba alaihim khaba'an wa baqaw fih. Jadi mereka sampai punya satu tempat, ya, di tanah lapang, bagi yang makanannya sudah habis, tidak ada lagi, kita nggak bisa nolong lagi, silakan pergi ke tempat tersebut, tanah lapang, bikin kemah di sana. Ya, bikin kemah di sana supaya matinya di sana, tidak merepotkan orang yang ada di sekeliling Ka'bah. Antum bayangin. Bayangin bagaimana kelaparan saat itu terjadi di tengah kota Mekah. Air Zam-Zam belum ditemu, masih ditimbun, belum terbongkar air Zam-Zam itu. Karena mereka dalam keadaan lapar. Mereka dalam keadaan susah. Ya, sampai mereka tuh yamutu jau'an. Mereka mati dalam keadaan kelaparan. Bayangkan itu keadaan Quraisy. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hashim, ya, sebagai pimpinan kota Mekah mengusulkan kita berdagang saja. Dan ketika mereka berdagang, apa yang terjadi? Mereka ternyata ketika berdagang mereka terhormat. Ya, mereka terhormat. Ya, mereka terhormat. Anda jelaskan sebentar. Tapi intinya Hashim, uyutnya Nabi, adalah pimpinan Mekah yang mengusulkan cara mencari rizki buat penduduk Mekah. Hashim. Oke, kemudian Hashim meninggal. Ada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, anaknya Hashim, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah yang dikisahkan di surat Al-Fil, yang dikisahkan sebagai pimpinan Mekah, yang waktu itu berhasil dengan izin Allah ya semuanya, yang saat itu dia menghadapi Raja Abraha dan Allah selamatkan dari ancaman Abraha. Sedangkan Hashim adalah yang Allah berikan kepadanya ilham, Allah bantu Hashim untuk untuk mengusulkan cara mencari rezeki. Oke, coba Anda tanya sampai sini. Berarti ada kakeknya Nabi yang berjasa, ya, kepada Quraisy, kakeknya Nabi. Dua, pertama uyutnya. Apa jasa uyutnya? Pasti izin Allah semua. Jasa uyutnya Nabi untuk kampung itu. Kalau antum hidup di kampung Quraisy itu, antum tahu ini, ayo coba, apa jasanya
menyarankan berdagang, mengusulkan cara mencari rezeki. Ya, sampai mereka berhasil. Baik, itu jasanya, uyutnya Nabi. Oke, baik, jazakallah khairan. Sekarang Abdul Muttalib. Apa kisah Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Sebagai tokoh yang apa? Tokoh yang menemukan air Zam-Zam. Masya Allah, boleh. Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam. Abdul Muttalib juga yang menghadapi Abraha. Ini cucunya ini. Ini Muhammad SAW. Ini adalah cucu dari Abdul Muttalib. Uyut anak cicit daripada Hashim. Ya, ini harusnya mereka ini berpikir ini, mereka ini Quraisy. Ditambah lagi selain nasabnya sangat mulia, ditambah lagi beliau adalah Rasul utusan dari Rabbul Ka'bah, dari Tuhan yang memiliki Ka'bah. Kurang apa? Coba kurang apa Nabi Muhammad? Satu sisi nasabnya kuat sekali dan mereka sangat memuliakan nasab. Orang Arab itu sangat prestis dengan nasab. Nabi Muhammad nasabnya tinggi sampai ke Hashim Abdul Muttalib. Paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada nasab Nabi SAW. Ya, kemudian dari segi agama yang dibawa, agama yang pemilik Ka'bah, Rabbul Bait, Rabb hadzal bait. Apa kurangnya? Nggak ada kurangnya. Nabi SAW sempurna dari urusan nasab, sosial, dan urusan keagamaan. Nabi SAW sempurna. Baik, jadi dikisahkan oleh Ibn Abbas tadi bahwa orang Quraisy mengalami kelaparan sampai mereka mati. Nah, siapa yang mengusulkan perdagangan? Yaitu Hashim. Nah, kemudian eh, diceritakan oleh Qatadah bin Da'amah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu ahlu Makkah itu yata'awaruna al-baita syita'a wa saifa. Mereka meninggalkan Ka'bah di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. 2 kali saja dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Mereka tujaran aminin. Mereka berdagang dengan sangat aman. La yakhafuna syai'an. Mereka tidak takut sedikit pun kalau mereka keluar dari kota Makkah. Ya, kenapa mereka tidak takut? Kenapa? Kenapa mereka tidak ada rasa takut kalau keluar dari kota Mekah? Sementara kita tahu bahwa di luar Mekah sana, barang siapa yang berjalan, maka dia akan terancam dengan orang-orang di sekitar kampung itu dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah 1.000 kilometer, dari Mekah ke Syria itu juga ratusan kilometer. Sepanjang jalan itu banyak suku-suku yang mereka juga kelaparan, mereka juga susah. Suku-suku ini yang suka mencuri, yang suka membegal, yang suka melakukan keburukan-keburukan atau memerangi. Sekarang Quraisy, mereka jalan dengan sangat tenang, tidak ada yang berani menyentuhnya. Di waktu yang sama, semua suku sangat susah mencari rizki. Paham? Ya, satu sisi Quraisy sangat mudah dia melakukan perdagangan, mencari rizki sangat mudah. Satu sisi semua suku-suku Arab selain itu kesulitan dalam mencari rizki, dalam berdagang. Kesulitan dalam berdagang. Ya, disebutkan wa kanatil Arab la yaqdiruna ala dhalik. Orang Arab yang lain, suku-suku lain nggak bisa. Sedangkan Quraisy kapanpun mau keluar istilahnya mudah. Dimanapun dia lewati mudah. Dimanapun dia mau mampir, coba antum bayangin. Dimanapun mampir itu mudah, ya. Wal Arab kanat la yaqdiruna ala dhalik wa la yastati'unahu minal khauf. Sedangkan orang Arab yang lain, suku-suku lain selain penduduk Mekah, mereka tidak berani. Ya, sedangkan orang Quraisy dia keluar dengan aman. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ini, ya, idza kana ar-rajulu minhum la yusabu fil hayy min ahya'il Arab fayuqalu harumi. Jadi kalau ada salah satu orang Quraisy yang terluka di kampung mana, kemudian diketahui itu orang Quraisy, maka mereka akan mengatakan harami, hadza haramiyun. Hati-hati, ini penghuni haram. Ini penduduk tanah suci. Ini penduduk haram. Haram itu artinya Masjidil Haram, tanah suci. Ini penduduk tanah suci. Sampai mereka tuh kalau ketahui, oh ini penduduk haram, hati-hati jangan sampai disentuh. Maafkan dia gitu. Sampai mereka ketakutan, ya, kalau nggak sengaja melukai orang penduduk Quraisy. Ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa Quraisy kok sampai seperti itu? Dia jalan kemana-mana selamat, nggak ada masalah. Kalau dia dicelakai, ketahuan saya orang Quraisy, saya penduduk Makkah. Kenapa? Ada apa? Ya, ada apa Quraisy? Karena ada Ka'bah. Karena Ka'bah.
Karena orang Quraisy, karena orang Quraisy setiap tahun mengunjungi, setiap tahun orang Quraisy ini yang penduduk Mekah ini menyambut seluruh suku Arab dari Jazirah Arabia, dari Yaman sampai Syria, Yaman di selatan, Syria di atas, dari utara sampai selatan, semua disambut pergi ke Mekah setiap tahun. Karena di Mekah ada apa? Di Mekah ada apa? Ada apa? Semua orang Arab datang ke Mekah karena di Mekah ada Ka'bah. Bukan ada Ka'bah. Jadi, sekarang coba antum bayangin ya. Antum bayangin, kita sama-sama masuk ke tanah haram, tanah Mekah. Ya, antum bayangin yang udah ke Madinah. Antum bayangin di sana. Sekarang gini, antum ibu-ibu, bapak-bapak, antum kan kita semua ini kan ingin ke Mekah tiap tahun. Ya kan? Sekarang ada orang Mekah datang ke sini. Orang Mekah kita tahu datang ke sini. Orang Mekah, ya, Quraisy lah istilahnya. Kira-kira ibu-ibu kalau dia datang mau minta tolong gitu ya atau nyambut dan dia kita tahu orang Mekah, kita mau nyambut nggak? Atau kita siapa sih ente? Ngapain? Coba kira-kira sambut. Kenapa kita sambut? Kenapa kita sambut? Karena kita tahu kita ingin pergi ke karena kita ingin pergi ke negerinya. Satu saat kita akan pergi ke negeri dia. Kita akan sambut dia. Tapi kalau ada orang lain dari negeri mana? Dari negeri yang kita tidak tahu dari negeri mana? Dari negeri Riyadh misalnya, dari negeri Riyadh sana, dari negeri Yaman sana, belum tentu. Ya, orang lain ngapain sambut? Nggak apa-apa, kita nggak ada kebutuhan untuk ke Yaman. Tapi kalau yang datang orang Mekah, mampir ke kampung-kampung mana, itu pasti disambut, sangat disambut. Kalau mereka minta minum, dikasih minum nggak? Ya, mereka minta makan, dikasih makan nggak? Pasti dikasih minum, dikasih makan, pasti. Sekarang kalau mereka lewat, ya, kira-kira yang berniat jahat, jadi nggak mau niat jahat? Jadi nggak? Sementara besok dia mau ke Mekah juga. Ayo, jadi nggak dia mau niat jahat? Nggak jadi. Karena kenapa kalau dia jahatin? Ayo, ini orang Quraisy lagi lewat. Coba, coba diambilnya, dicuri. Coba, kalau dia nyuri, apa yang akan terjadi nanti? Hah? Kalau dia berani-berani nyuri orang Quraisy, apa yang terjadi nanti? Sukunya, apa yang terjadi? Nggak boleh masuk ke Makkah. Ya, rugi nggak? Rugi. Ya, yang berani-berani untuk mengganggu Quraisy nggak bisa masuk Makkah. Ayo, ya, bayangin itu. Bayangin berapa mulianya mereka posisinya ketika itu. Ya, sekarang orang Quraisy lewat terus. Sekarang orang Quraisy masuk ke tempat pasar. Pasar semua orang tahu Ka'bah, nggak ada yang nggak tahu Ka'bah. Orang Abraha aja tahu Ka'bah, dia nggak pernah haji aja dia tahu Ka'bah. Dan orang Arab dulu kan haji, ya dulu haji ke Ka'bah mereka. Walaupun hajinya masih banyak kesyirikan, kesalahan cara, ya tapi mereka haji. Sekarang Quraisy masuk ke tempat perdagangan, masuk pasar. Anak tanya, ketika Quraisy mau jual beli, mau beli fulan beli orang mana? Oh, orang Quraisy, Mekah, Mekah. Kira-kira dilayanin nggak? Hah? Dia mau belanja nih, dilayanin nggak? Dilayanin. Kira-kira dilayaninnya biasa atau spesial? Coba tuh bayangin deh, antum di Syria, pedagang, ada orang Mekah, hah? Spesial, dan spesial, spesial banget, pastinya udah pasti spesial. Ya oh, orang Mekah, eh, pasti spesial dilayani spesial. Ya dimudahkan sini beli sama saya. Kira-kira tuh pedagang akan apa ya namanya? Akan berusaha untuk berbuat baik nggak? Hah? Berusaha untuk berbuat baik nggak? Berusaha gini lah, berusaha untuk membangun membangun link nggak? Membangun hubungan nggak dengan orang tersebut? Hah? Dengan orang Mekah. Coba bayangin ya, dia mencoba untuk bangun link, bangun hubungan, bangun apa namanya? Kalau dalam perdagangan nih, eh, ya orang Mekah, nih network, ya, ya dia pasti, orang Mekah, saya mau layanin dia, saya mau dia, sebab apa? Nanti saya mau ke sana. Gitu. Gitu. Jadi intinya, akhirnya orang Mekah itu, ketika mereka jalan, itu mereka terhormat. Ketika sampai tempat perdagangan, mereka juga itu sangat dimudahkan. Semua orang mau berjual dengan mereka. Semua orang mau bantu mereka. Ya. Sekarang barang dagangan sudah dibeli. Oke, sudah banyak. Dibawa kemana ada barang dagangan itu? Dibawa pulang dong. Kemana? Ke kota Mekah.
Ya nggak? Dibawa pulang ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, dia bawa barang banyak. Kalau dalam kisah Perang Badar itu, sampai Abu Sofyan itu bawa 100 ekor unta penuh. Semua unta penuh isinya, 100 ekor unta. Anda belum pernah lihat 100 ekor unta jalan bawa barang semua. Ya, nggak tahu berapa kilo lah. Yang jelas itu harta itu kalau di tengah jalan dicuri, itu lumayan itu. Tapi ada nggak yang berani nyuri? Jalan tuh ontanya 100. Ada nggak yang berani nyuri? Hah? Onta siapa tuh? Quraisy. Punya orang Mekah. Ada yang berani? Nggak ada. Kenapa coba? Sama juga alasannya ya. Kenapa nggak mau menyuri? Hah? Kalau ada yang mau curi, ayo satu kampung nyuri. Ayo, nyuri aja dua onta, satu onta. Apa yang akan terjadi? Kampung itu akan ditandain oleh penduduk Mekah. Besok kampung itu nggak akan diizinin masuk ke dalam Ka'bah. Kampung itu akan bermasalah nanti dia. Jadi bawa onta, bawa barang semua dengan aman. Sampai di kota Makkah, ya, ya intinya mereka betul, mereka tidak akan berani ganggu karena ntar nggak bisa haji, nggak berani ganggu. Ya, akhirnya akhirnya mereka pun berjalan eh, sampai ke kota ke Makkah. Nah, barang dagangan itu didagangkanlah di dalam kota Mekah. Sebagian untuk kebutuhan masyarakat Mekah, sebagian mereka tuh dagangkan ke orang-orang. Mereka dagang. Bahkan mereka dagangnya coba. Antum kebayang nggak? Mereka tuh bahkan bisa dagang. Ini ana perkirakan saja, bayangan aja. Bahkan mereka tuh bisa dagang dimanapun mereka mau dagang. Misalnya belum sampai Mekah, bisa nggak mereka dagang ke orang-orang yang belum sampai Mekah, sekitaran Mekah aja, daerah-daerah yang itu. Bisa nggak? Dia mungkin kalau dia mau menjual barangnya kepada orang-orang yang di sekitar Mekah di perjalanan di mana mereka semua susah nyari barang. Mereka susah mau jualan. Bisa nggak Quraisy dagang? Ya, bisa nggak? Ya bisa, orang dia nggak ada yang ganggu. Ya, kalau itu di tengah-tengah ada yang mau beli, tinggal jual aja, nggak ada yang masalah. Bayangin, Bu. Jadi Pak, bayangin ya. Artinya dia ingin beli yang jualan berebutan. Nih, beli sama saya. Ketika dia ingin jual, orang juga berebutan ingin beli. Ya, kalau di jalan dia mau jual, dia bisa jual, nggak ada masalah. Kalau dia sampai ke Mekah, dia mau jual, dia tinggal jual di Mekah. Kapan waktu dia bisa jual dengan sangat bagus? Kapan? Yang udah pasti laku, udah pasti rame, itu pasti laku. Kapan dia jualnya? Ayo, kalau barangnya udah sampai Mekah, kapan waktu terbaik untuk mereka jual? Kapan? Musim haji. Allahu Akbar. Waktunya banyak orang berhaji. Ya Allah. Terus bagaimana kira-kira rizki mereka setelah setelah Allah bukakan jalan berdagang ini? Kira-kira ya musim haji. Laku lah sama kayak kita udah pakai kalau udah haji udah bukan main dah lakunya. Ya, sekarang bayangkan melimpahlah rizki mereka. Subhanallah. Di waktu orang-orang semua kesulitan mencari rizki, mereka melimpah rizkinya. Allahu Akbar. Quraisy. Makanya disebutkan di sini di dalam riwayat itu Qatadah hatta in kana ar-rajulu minhum disebutkan di sini bahwa kanu yuqsimuna ribhahum bainal faqiri wal ghani hatta kana faqiruhum kaghani. Yuqsimun, mereka membagi-bagi ribhahum, keuntungan mereka, yang kaya-kaya bawa barang untung dibagi kepada yang fakir, sampai yang fakir pun ekonominya terangkat hampir mirip dengan orang yang kaya. Itu bayang, melimpah. Makanya nanti di ayat ini ada alladzi at'amahum min ju'. Ya, nanti kita bahas. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi itulah kisah mereka. Kisah mereka. Sekarang Anda mau masuk ayat. Ya. Bismillah. Ini kisah mereka yang sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi mereka mendapatkan dua nikmat. Satu di surat Al-Fil, selamat dari bencana. Quraisy adalah dimudahkan mencari, ayo, Quraisy dimudahkan mencari rizki. Dua-duanya bebas dari bencana. Mudah nyari rizki, dua-duanya semuanya dengan mudah semua. Bencana bebas tanpa usaha, nyari rizki dengan mudah. Udah mudah melimpah. Dah, bayangin, pegang itu yang ada di benak Quraisy. Itu yang ada di kehidupan Quraisy. Makanya, lihat. Makanya Allah berfirman, lihat ayat 1.
Makanya Allah berfirman ya di sini liilaf, liilaf. Silakan. Apa arti li? Apa arti li? Apa arti li? Li. Apa arti li? Depannya ka, belakangnya a. Apa li? Apa arti li? Karena. Karena. Li itu di sini di ayat ini karena. Li di ayat ini artinya karena. Li. Karena. Baik. Ilaf. Apa arti ilaf? Kebiasaan. Kebiasaan. Baik. Ana sedikit menyempurnakan arti ilaf. Ilaf itu artinya mudah. Artinya mudah. Mudah. Apa kemarin bahasa lainnya ya? Eh, mudah. Apalagi ya? Eh, jadi biasa gitu. Mudah, biasa, ringan. Biasa, biasa, ringan. Yang ketiga ringan. Ilaf itu artinya ini. Tidak berat. Ya. Mudah, biasa, ringan. Saking mudahnya, saking biasanya, saking ringannya, maka seolah-olah biasa saja. Kebiasaan. Jadi biasa saja. Paham ya? Ya, ilaf itu mudah, biasa, ringan. Jadi diartikan di depak seolah-olah kebiasaan. Kebiasaan maksudnya udah sangat biasa. Paham ya? Udah sangat biasa, udah sangat ringan. Jadi karena sangat biasanya, sangat mudahnya, sangat ringannya bagi Quraisy, apa keringanan mereka? Ilaf, mudahnya apa? Kemudahan mereka apa? Kemudahan mereka, hal biasa bagi mereka. Ya, kenapa Allah sebut ini hal biasa, hal mudah? Kenapa? Kenapa Allah sebut di sini hal biasa, hal mudah? Kenapa? Ada apa? Kenapa disebut hal biasa, hal mudah? Hah? Apa? Ya coba ada yang mau ini. Apa karena dibandingkan? eh, Oke, hal mudah karena ini udah sering dilakukan. Oke, terus ada lagi sudah menjadi ciri. Baik, jadi mudah, ringan, sangat biasa. Untuk siapa? Mudah untuk siapa? Dilihat di ayat ini. Bagi siapa mudah ini? Karena kemudahan, karena kebiasaan, karena ringan. Bagi siapa? Bagi Quraisy. Baik, bagi yang lain gimana? Bagi kaum lain gimana? Bagi kaum lain gimana? Sulit. Betul, sulit dibanding kaum lain. Jadi ilaf adalah karena kemudahan yang Allah berikan kepada Quraisy. Karena keringanan, karena hal yang sangat ringan sehingga jadi sangat easy dan biasa bagi Quraisy, yaitu rihlat syita, yaitu mudah bagi mereka untuk berjalan, berdagang di waktu musim dingin dan musim panas. Maka, ya, ini kalimat di depannya dimulai dengan karena. Karena begini, maka begini. Bisa pahami? Bisa pahami struktur bahasanya? Karena begini, maka Anda begini. Baik, apa yang Allah tuntut? Apa yang Allah tuntut di ayat ini? Yang Allah tuntut di ayat di ayat berapa tuntutannya? Di sini karenanya, sebabnya karena kalian tuh sudah sangat mudah, dimudahkan, sangat ringan kalian berdagang. Ilaf Quraisy wa Quraisy. Ilafihim, kamu mudah rihlah berjalan asyita musim dingin wal saif. Makanya di ayat berapa? Falyabudu Allahu akbar. Rabb hadzal bait. Allahu akbar. Jadi, Anda ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya. Bapak Ibu harus menyadari keringanan yang Allah berikan. Ya, harus menyadari keringanan-keringanan yang Allah berikan. Dimudahkan untuk A, dimudahkan untuk B, dimudahkan untuk C. Lihat, Allah mengingatkan Quraisy, Allah mengingatkan kita juga. Dengan keringanan-keringanan itu, karena keringanan-keringanan itu, karena kemudahan itu, maka lakukanlah, balaslah dengan kebaikan. Kan begitu harusnya kan? Jadi ayat ini diawali dengan karena, ya, karena Allah telah meringankan, maka
Gitu. Karena Allah telah memberikan, karena Allah telah itu. Ya, ini untuk Quraisy. Ya, jadi paham pesan ayat ini? Jadi nanti kita bertadabbur masing-masing, kita harus merasakan dulu pemberian Allah agar kita mudah untuk membalas kebaikan Allah, untuk menyembah Allah. Harus ada merasakan. Allah mengingatkan Quraisy. Allah sudah ingatkan di surat Al-Fil. Kalian tuh selamat kemarin. Sekarang saya ingatkan kalian lagi, kami diingatkan oleh Allah lagi. Kalian itu dimudahkan untuk berizki, untuk mencari rezeki. Sangat mudah. Falyabudu rabb hadzal. Ya, sekarang coba Anda minta silakan ketik masing-masing, ya. Coba ketik aja. Eh, Depannya karena Allah titik-titik maka saya akan. Coba misalnya Anda contoh sini ya. Anda kasih. Karena Allah telah mengajarkan anak Al-Quran, atau karena Allah telah mengirim untuk anak guru tadabbur Al-Quran, maka anak akan mengajarkan tadabbur semampuan, misalnya. Silakan. Yang lain nanti punya. Ada karenanya, ada makanya. Atau karena Allah telah memberikan anak kemudahan rezeki, maka anak harus berdakwah di jalan. Ya, ya gitu. Harus ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Ya, itulah sebenarnya eh, inti dari kisah ini. Antum rasakan dulu. Mungkin kalau ditanya, ya anak mungkin nanti silakan tadabbur tanya, ya. Ya, coba kenapa Allah mulai dengan karena? Kenapa enggak Allah mulai dengan falyabudu? Coba siapa yang mau jawab? Kenapa Allah dengan liilaf? Ya, kenapa enggak falyabudu rabb hadzal bait liilaf Quraisy? Kenapa? Kenapa karenanya dulu, bukan makanya dulu? Kira-kira apa? Karena Allah, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, itu nanti aja minggu depan. Intinya sekarang hari ini rasakan dulu semua apa yang Allah telah berikan, tolong rasakan. Habis itu lakukan sesuatu supaya tidak seperti Quraisy. Sudah diingatkan, tidak merasa juga. Nauzubillahi min dzalik. Baik, barakallahu fikum. Silakan bersama para tutor. Liilaf fi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was shaif. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan dokter. Mohon maaf tadi saya keluar dari Zoom sebentar. Lalu silahkan para hadirin yang rahmat Allah, silahkan masuk ke dalam breakout room sesuai dengan guru tutornya masing-masing. Di sini ada Ustadz Amin, lalu ada Ustadz Agus, ada Ustazah Hanifah, dan Ustazah Raudatul Wardah. Untuk dan juga saya sendiri. Untuk Ustazah Mega, beliau sedang berhalangan hadir pada malam hari ini, maka untuk murid ataupun yang dibawahi oleh Ustazah Mega, silahkan masuk ke dalam breakout room yang lain yang boleh atau yang apa berkenan. Ada Ustazah Hanifah, ada Ustazah Wardah, ada Ustadz Agus, ada Ustadz Min dan juga saya. Barakallahu fikum, kita akan bertemu selanjutnya.
Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Terima kasih kepada seluruh peserta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu para jamaah sekalian dan juga kepada para tutor yang bersedia untuk membimbing para peserta yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kami meminta kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis untuk memberikan kalimatul khitam atau kalimat penutupnya. Silahkan, Dokter. Jazakumullah khairan. Kaum muslimin rahmati Allah, penutup dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ilaf li ilaf, yaitu dikarenakan kemudahan Quraisy yang Allah berikan kepada Quraisy. Apa itu kemudahannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini namanya penjelasan setelah penyebutan. Disebut keringanannya, dijelaskan apa bentuk keringanannya. Ya. Ini Allah bisa saja langsung li'ilafi Quraisyin rihlatas syita'i was-shaif, bisa. Tapi di sini disebut baru dijelaskan. Ini kaidah dalam kaidah bahasa Arab. Misalnya gini, saya beli cincin. Cincin apa? Cincin emas. Itu lebih lebih menarik perhatian dibanding saya beli cincin emas. Begitu dalam kaidah bahasa. Ya. Di sini ayat ini Allah menjelaskan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan Quraisy. Berhenti dulu, titik, satu ayat. Baru dijelaskan apa kebiasaan. Gitu ya. Kebiasaannya adalah rihlatas syita'i was-shaif. Keringanannya adalah rihlatas syita'i was-shaif, mencari rezeki. Baik. Dari urutan susunan kata seperti ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu masing-masing coba merasakan, kumpulkan keringanan, kemudahan, kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita. Allah telah beri saya nikmat. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Allah memberikan saya kemudahan. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Ayatnya begitu. Ya. Ayatnya begitu. Allah telah beri saya ke kekuatan, kemuliaan. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tugas antum di ayat 1, 2 ini adalah merasakan karunia-karunia Allah SWT. Karena orang yang tidak bisa merasakan karunia Allah, dia adalah orang yang tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Ya, orang yang tidak bisa merasakan karunia Allah, dia tidak akan bisa berbuat baik kepada Allah. Begitu juga kepada manusia. Antum tolong rasakan kebaikan manusia. Fulan sudah berbaik kepada saya. Fulan telah membantu saya. Rasakan kebaikan-kebaikan Allah dan kebaikan hamba Allah. Barulah kita bisa membalas kebaikan mereka. Ini pesan ayat 1 dan 2, rasakan kebaikan Allah yang Allah berikan pada kita, rincikan, dan juga kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, rincikan. Setelah itu baru kita bisa membalasnya. Kenapa Quraisy tidak bisa membalas kebaikan Allah? Tidak bisa menyembah Allah karena mereka tidak bisa merasakan apa yang telah Allah berikan pada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Syukran, barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang lembut, yang bisa merasakan karunia Allah dan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Syukran. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis atas penyampaian kalimat khitam dan kalimat penutupnya. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah yang telah hadir pada malam hari ini, kepada seluruh tutor yang hadir pada malam hari ini dan juga tim Markas Al-Hijaz Markas Tadarus Indonesia yang berkenan hadir untuk membantu eh, berjalannya acara pada malam hari ini dengan hikmat dan juga dengan lancar. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran yang baru di pekan depan, insya Allah bersama dengan kami semua. Terima kasih semua kembali. Saya tutup acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran, Ustaz.